Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Firdaulana Zahra dengan NIM S1 S124 056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mesin learning saya. Nah, tujuan atau dari penelitian ini adalah membangun model klasifikasi citra yang mampu mendeteksi pneumonia secara otomatis menggunakan pendekatan deep learning. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan metode transfer learning menggunakan MobileNet V2 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Dengan memanfaatkan transfer learning, model tidak perlu mempelajari seluruh fitur visual dari awal sehingga proses pelatihan menjadi lebih efisien. Nah, tujuan berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap performa model menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, event score, confusion matrix, dan validasi loss. Nah, hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menilai sejauh mana model mampu melakukan klasifikasi pneumonia dengan benar dan konsisten pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi merupakan cabang dari mesin learning yang mengembangkan dari masalah firman artificial intelligence dan untuk mempelajari data dan learning tradisional. Proses ekstraksi fitur biasanya dilakukan manual. Sebaliknya, pada depending proses ekstraksi fitur dilakukan secara otomatis oleh model selama proses pelatihan. Keunggulan deep learning adalah kemampuannya dalam menangani data yang sangat kompleks seperti gambar, suara, video, dan juga teks. Karena penelitian ini berfokus pada klasifikasi citra medis. Maka jenis deep learning yang digunakan adalah convolutional neural network atau CNN yang secara khusus dirancang untuk mengolah data citra.
Trafik dan psikologi dari transferin untuk menimbulkan sehingga ditambah dari pemerintah
Lanjut, Convolutional Neural Network atau CNN merupakan salah satu jenis arsitektur deep learning yang paling banyak digunakan dalam bidang computer vision dan analisis citra medis. Nah, CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur dari gambar melalui serangkaian operasi konvolusi. Pada tahap awal, CNN mempelajari fitur sederhana seperti garis dan tepi objek, kemudian mempelajari fitur yang lebih kompleks seperti dan pola paru-paru. Arsitektur CNN umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu convolution layer, activation function, polling layer, value connected layer, dan output layer. Nah, kemudian CNN ekstraksi fitur secara otomatis menjadikannya efektif untuk berbagai proses pengenalan citra, termasuk deteksi penyakit dari citra medis seperti penyakit. Nah, pada penelitian ini digunakan Python sebagai framework utama dan deep learning. Nah, ini juga, merupakan framework open source yang dikembangkan oleh Meta AI dan saat ini menjadi salah satu framework deep learning yang paling populer di dunia. Nah, dataset yang dalam penelitian ini diperoleh dari Kaggle, yaitu dataset, Chest X-ray Pneumonia Dataset. Nah, dataset ini berisi berisi 31 ribuan, 35 ribuan, eee yang telah diberi label ke dalam 2 kategori, yaitu normal dan pneumonia. Nah, penggunaan dataset yang telah berlabel mempermudah proses pelatihan karena setiap gambar sudah memiliki informasi kelas yang sesuai. Kualitas model sangat dipengaruhi oleh kualitas dataset yang digunakan selama pelatihan. Oleh karena itu, dataset ini dipilih karena telah banyak digunakan dalam penelitian klasifikasi sebelumnya dan dianggap cukup representatif untuk menguji kemampuan model. Nah, setelah dataset berhasil diunduh, langkah berikutnya adalah melakukan eksplorasi terhadap struktur dataset. Nah, tujuan eksplorasi ini adalah memahami bagaimana data disimpan, berapa jumlah kelas yang tersedia, serta bagaimana distribusi gambar pada setiap kelas. Nah, dataset terdiri atas 3 folder utama, yaitu train, test, dan val. Nah, pada masing-masing folder terdapat 2 kategori, yaitu normal dan pneumonia. Folder dataset seperti ini sangat umum terjadi citra ya, eee, karena mempermudah proses pelabelan dan bagian data untuk pelatihan serta pengujian model. Nah, pada tahap ini program menggunakan VBOS ListDir untuk membaca isi direktori dataset dan memastikan seluruh data telah tersimpan dengan benar sebelum memasuki tahap preprocessing dan pelatihan model. Selain itu, eksplorasi dataset juga membantu mengidentifikasi potensi masalah seperti data yang hilang atau file yang rusak saat proses training dimulai. Oh, ini kenapa? Sekian dari video presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.